Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang insyaallah sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Sebelumnya saya kembali mendisklaimer bahwa saya bukan ustadz apalagi ustazah. Saya hanya orang yang memang senang berbagi informasi, khususnya yang terkait dengan fikih al-muamalah al-maliyah al-mu'asirah, fikih ekonomi keuangan kontemporer, kurang lebih begitu. Kenapa? Karena ini adalah satu hal yang bukan jarang, tapi seringkali dilupakan. Setelah kita beribadah di masjid dengan sangat-sangat khusyuk, keluar dari masjid, kita seakan-akan lupa dengan apa yang telah kita lakukan di masjid ini. Ketika masuk ke masjid, hati bersih, tapi ketika masuk ke pasar, hati ada mulai titik-titik noda. Yang kemudian kata Nabi, kalau tidak dilakukan taubat, maka titik-titik noda itu akan bertambah sehingga kemudian hatinya menghitam yang mengakibatkan apa? Tidak lagi bisa menerima kebenaran. Sulit untuk meninggalkan kemungkaran, khususnya dalam konteks fikih muamalah. Sehingga kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah dapat broadcast message atau yang lagi viral di medsos, dikutip dari pendapat almarhum Allahu yarham Kiai Haji Maimun Zubair. Seringkali kita itu berusaha sekuat tenaga untuk menghindari menelan segelas air guna menghindari batalnya puasa kita. Tapi tidak sedikit orang yang rela menelan hak orang lain, padahal itu akan merusak akhirat kita. Ungkapan dari Allahu yarham Kiai Haji Maimun Zubair itu diambil dari pendapat atau ungkapan dari Al-Imam Al-Ghazali. Nah, ini ada kaitannya dengan fikih muamalah maliyah. Jumat lalu, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir minggu lalu itu ada yang masih lupa, mudah-mudahan, bahwa ketika bicara mengenai fikih muamalah maliyah itu menjadi sangat urgent, menjadi sangat penting, sampai-sampai kemudian Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ketika melakukan inspeksi pasar, beliau itu sampai memukul beberapa pedagang dengan tongkatnya. Gara-gara apa? Gara-gara ketahuan dia tidak memiliki pengetahuan tentang hukum fikih muamalah. Sampai-sampai beliau mengatakan la tabi fi sukinah fa la yabi fi sukinah hadza illa man qad tafaqaha fid din. Janganlah seseorang itu berjualan di pasar kami, artinya di pasar Madinah, kecuali dia paham mengenai fikih muamalah. Bahkan Abu Hayyan itu pernah membuat satu tafsiran terhadap wala tu'tus sufaha amwalakum. Janganlah kalian memberikan harta kamu kepada orang-orang as-sufaha. As-safih itu banyak maknanya, tapi sepakat para ulama adalah orang-orang bodoh. Jadi jangan kita mempercayakan harta kita dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk amanah ataupun transaksi, kepada partner bisnis kita, kepada orang lain yang sufaha, yang bodoh. Lalu dalam menafsirkan lebih lanjut, Abu Hayyan itu mengatakan salah satu maknanya adalah orang bodoh itu adalah orang yang tidak faham mengenai fikih muamalah. Orang yang tidak faham tentang fikih antara lain jual beli. Padahal praktek jual beli itu adalah praktek yang dilakukan oleh Rasul, bahkan sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Kita ingat para pedagang saudagar kaya raya yang di Madinah itu adalah para sahabat besar, bukan orang-orang yang jauh dari masjid.
justru orang-orang yang sangat dekat dengan masjid. Mereka kaya raya. Sampai-sampai mungkin Bapak Ibu masih ada yang lupa, di Jumat lalu saya menyampaikan informasi bahwa Sayyidina Abdurrahman bin Auf, saking khawatirnya beliau memiliki harta yang sangat banyak, sehingga nanti menurut salah satu hadis itu yang diriwayatkan dari Siti Aisyah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ra'aitu Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannah habwan." Aku melihat Abdurrahman bin Auf itu masuk ke surga, tapi pelan jalannya dibandingkan dengan sahabat-sahabat atau orang-orang yang akan masuk surga yang lainnya. Kemudian ini ditafsirkan bahwa karena saking kayanya beliau, karena beliau khawatir itu akan kejadian, maka beliau berusaha untuk menghambur-hamburkan hartanya di jalan Allah tentunya. Sampai-sampai kemudian setelah satu peperangan terjadi, kemudian para pedagang muslim yang ikut berperang itu mengalami kerugian, karena kurma yang harusnya dipanen segera, gara-gara mereka terlibat dalam peperangan sekian lama, kurmanya menjadi busuk, sehingga rugi. Oleh Abdurrahman bin Auf, kurma-kurma yang busuk tadi dibeli, karena beliau berharap dengan cara ini hartanya akan berkurang, sekaligus membuat sahabat-sahabat yang lain tersenyum, terhindar dari resiko kerugian. Setelah dibeli, bukan dengan harga untuk kualitas yang jelek, tapi dengan kualitas yang normal, dengan harga yang normal, dan beliau senang. Apa yang kejadian? Tak berapa lama setelah itu datang seorang utusan dari Raja Habasyah. Beliau diminta oleh rajanya untuk mencari kurma-kurma busuk yang akan dibeli dengan harga yang sangat tinggi, karena diyakini kurma-kurma busuk itu bisa mengobati penyakit yang sedang melanda di Habasyah. Gak jadi kaya raya, bahkan malah meningkat. Nah, itulah salah satu hikmah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal mala hulwun khadirun, faman akhadhahu bi sakhawatin nafsin burikalahu fih." Barang siapa yang namanya harta itu sangat menggiurkan, faman akhadhahu bi sakhawatin nafsin burikalahu fih, maka barang siapa yang mencari harta dengan penuh kedermawanan, dia mencari harta bukan semata-mata ingin memenuhi hawa nafsunya, tapi bagaimana dia bisa membuat diri, keluarga, lingkungan, dan orang lain itu sama-sama merasakan bahagianya, maka dia akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Apa makna keberkahan? Kata para ulama sepakat, yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi bukan banyaknya harta, tapi apakah harta yang kita peroleh, terlepas dari kuantitasnya berapa, itu mampu mendorong kita, memotivasi kita untuk berbuat baik atau sebaliknya. Jadi indikasi awal bahwa harta kita yang kita peroleh itu berkah atau tidak, pertanyaannya adalah apakah kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan harta tersebut, atau justru semakin menjauhkan diri. Seperti yang dilakukan oleh salah satu, mungkin bisa disebut sahabat, yaitu yang namanya Sa'labah. Ketika beliau tidak kaya, kemudian datang kepada Nabi, mohon didoakan agar menjadi kaya, dan setelah Nabi doakan, orang tersebut menjadi kaya raya, tapi kemudian impactnya dia menghilang dari masjid. Bahkan ketika dimintai untuk membayar zakat, banyak dalihnya, sampai-sampai kemudian dia akan bayar zakat di kemudian hari, ditolak oleh Allah. Nah, disitulah hilang keberkahannya. Waman akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fih, kata Nabi. Maka barang siapa yang mencari harta hanya demi memenuhi hawa nafsunya, lam yubarak lahu fih, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Wa kana kalladzi ya'kulu wala yashba, dan dia seperti orang yang makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Nah, itu salah satu hadis Nabi yang cukup populer terkait dengan masalah harta. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada pembahasan awal kita, yaitu kita ingin sama-sama muhasabah terkait dengan praktek jual beli kita. Ramadan jual beli apapun pasti laku, betul apa tidak? Dan Ramadan memberikan rahmatnya kepada bukan hanya umat Islam, tapi juga seluruh manusia, tanpa melihat latar belakang agama. Siapa sekarang yang mungkin memperoleh keuntungan yang paling besar? Justru mereka-mereka yang non muslim bisa jadi, kan gitu, yang menguasai pasar, yang menguasai supply chain-nya. Nah, oke.
Nah, bagi kita umat Islam, di bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita mengoreksi diri. Apakah perilaku kita dalam melakukan transaksi jual beli itu sudah comply syariah apa tidak? Saya jadi teringat ketika awal-awal berdirinya pasar Madinah. Ketika peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, ada pasar utama saat itu yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi, pasar Bani Qainuqa. Tapi perilakunya luar biasa tindak kecurangannya. Sampai kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari tanah, membelinya untuk dijadikan sebagai lahan pasar baru khusus bagi umat Islam. Karena kalau kita tinggal di lingkungan yang buruk, mau tidak mau itu akan lama-lama terpengaruhi. Maka kita harus membuat satu komunitas baru yang bebas, yang lepas dari hal-hal yang buruk. Ibarat kata kalau dalam main sepak bola, bertahan terus lama-lama akan kebobolan, kan gitu. Mudah-mudahan nggak 5-1. Ya, mudah-mudahan nggak 5-1, ya kan? Nah, sampai mana tuh? Nah, kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf membeli tanah di satu tempat dari salah seorang saudagar di Madinah dari kalangan Ansor. Lalu setelah berjalan beberapa lama, para pedagang muslim ini dalam tanda petik komplain kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kami sudah berdagang sesuai dengan perintahmu, tidak bohong, kami jujur, tapi kenapa tingkat keuntungan kami masih lebih kecil daripada orang-orang yang ada di pasar Bani Qainuqa yang melakukan tindakan kecurangan?" Nabi kaget, lalu Nabi bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan sesuai dengan apa yang aku perintahkan?" "Aku tidak bohong ya Rasulullah. Mereka minta 1 kilo belinya gandum, aku kasih 1 kilo gandum, tidak aku kurangi." Apa respon Nabi? Itu tidak cukup. Tidak cukup. Harusnya apa? Tambahin. Nah, tambahin sebagai, kalau kita bilang mah positifnya, sebagai penglaris. Dalam arti positif ya. Jadi kalau orang minta 1 kilo, tambahin dikit. Kalau kita datang ke pasar-pasar tradisional beli daging, biasanya tukang-tukang daging itu motong lagi tuh tambahan, dikasih biar berkah. Sehingga apa? Tertariklah masyarakat Madinah untuk lebih banyak bertransaksi, berhijrah dari pasar Bani Qainuqa ke pasar umat Islam. Kenapa? Karena 1 kilonya umat Islam itu lebih berat daripada 1 kilonya orang Yahudi. Tuh. Ya. Itu antara lain rahasia kenapa kemudian tradisi-tradisi praktek ekonomi pada masa Rasul harus kita ungkap kembali untuk kita praktekkan. Nah, ketika kita bicara mengenai akad, kemarin sebelum akhir pembahasan saya menyampaikan bahwa akad secara umum dibagi menjadi 2 hal besar. Ada akad yang sifatnya tijari, komersial base, yang sifatnya mencari untung, dan ada akad yang sifatnya tabarru alias sosial. Konsekuensinya kenapa kita harus bedakan 2 hal ini di awal adalah karena memiliki konsekuensi hukum yang bertolak belakang. Kalau kita ingin mencari untung pakai akad-akad tijarah, wajar. Tapi kalau kita mainnya di akad tabarru, minta untung sekecil-kecilnya, haram. Nama haramnya adalah riba. Bapak Ibu selesai melakukan i'tikaf di masjid ini. Ketika pulang nanti di atas jam 6, ketemu sama temen nih, kita nggak bawa kendaraan, kita nebeng. Biasanya kalau nggak ngomong itu akadnya sosial apa komersial? Sosial. Implikasinya adalah nggak boleh yang punya kendaraan itu di tengah jalan atau sampai di tujuan minta bayaran. Karena di awal akadnya ada akad sosial menurut kebiasaan kita. Kalau dia maksa minta bayar, kalau nggak ngasih saya 50.000 saya turunin di tol Bogor misalnya begitu, maka itu jatuhnya menjadi riba. Jatuhnya menjadi riba. Sehingga gimana caranya supaya halal? Kalau kita ingin dapat untung, bilang sejak awal, "Bro, kita pulang bareng yuk. Naik motor saya jamin sampai di tempat, bahkan dengan penuh kenyamanan saya akan bawanya. Tapi mohon maaf, ada biayanya 50.000. Boleh apa tidak? Boleh.
Asal apa? Clear di awal. Mau mainnya akad sosial atau mau main akadnya di komersial. Tentukan di awal, karena dua akad ini memiliki konsekuensi hukum yang bertolak belakang. Oke. Yang berikutnya, kita bedah lagi nih yang akad komersil, yang namanya akad tijari. Ada sebagian ulama mengatakan akad muawadat, komersial base, dibagi menjadi dua hal, dua geng besar. Yang pertama namanya akad-akad yang berbasis al-bai', jual beli. Nanti objek al-bai' itu dalam kitab-kitab fikih muamalah ada dua tuh objek al-bai'. Yang pertama objeknya berbentuk as-sil'ah. As-sil'ah itu barang, berarti jual beli barang. Yang kedua objeknya berbentuk al-manfa'ah, jual beli manfaat, yang kemudian kita kenal dengan istilah sewa menyewa atau upah mengupah. Nah, oke. Nah, itu geng yang pertama, jual beli. Geng yang kedua namanya bagi hasil. Jadi akad yang pertama al-bai', jual beli, yang kemudian diadopsi pada abad ke-13 Masehi sebagai bahasa Inggris, yaitu buy, karena mereka nggak sanggup mengucapin ain, jadi buy berasal dari kata-kata al-bai'. Dan akad bagi hasil disebut bahasa Arabnya adalah syirkah, diadopsi menjadi bahasa Inggris di abad ke-13 menjadi share. Nah, konsekuensi dua geng akad komersil ini pun perlu kita amati karena memiliki konsekuensi yang berbeda. Kalau kita main akad komersil menggunakan akad jual beli, maka kita harus memastikan 4 unsur di depan. 4 unsur di depan. Ini diambil salah satunya dari pendapat Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, bahwa dalam jual beli itu tidak boleh terjadi yang namanya gharar, karena hadis Nabi menyatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang terjadinya gharar dalam suatu transaksi jual beli. Kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, yang namanya gharar itu adalah al-bai' la yadri ma ba'a wal mushtari la yadri mashtara. Penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu apa yang sedang ditransaksikan. Contoh misalnya Bapak Ibu, kita makan misalnya buka puasa di sebuah rumah makan yang tersedia hanya informasi menu, belum ada harganya. Lalu kita makan bersama keluarga, setelah selesai baru kita tanya jadi berapa harganya. Sejak awal tidak ada informasi harga. Itu menurut ulama mayoritas mengandung unsur gharar. Artinya termasuk transaksi yang tidak diperkenankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita melakukannya? Sering. Sudah menjadi kebiasaan? Sangat. Nah, sehingga kita harus koreksi. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang menjadi pengusaha kulineran gitu, ya, sampaikan informasi di depan, di print tuh daftar menu plus harga. Satu caranya yang paling ideal. Yang kedua, kalau repot menyebutkan menu plus harganya, buat seperti orang prasmanan gitu, kayak di warung-warung Sunda gitu. Kita datang ngambil tuh lauk pauknya kan di satu tempat, di ujungnya kita udah dicegat sama kasir. Jadi sebelum kita makan, kita bawa ke tempat meja makan sudah harus bayar. Berarti sudah jelas mengenai harga. Cara yang kedua. Cara yang ketiga supaya kita terhindar dari gharar tadi apa? Jangan makan di tempat, bawa pulang. Kenapa? Ada enggak yang memperkenankan pemilik warung, pembelinya itu membungkus makanannya tapi belum membayar? Atau belum tahu berapa harganya? Kan pasti tahu harganya, ya kan? Kalau belum membayar mungkin adalah kalau di lingkungan sekolah atau universitas atau kampus gitu ada lah yang kayak gitu, karena saya pernah mengalami kayak gitu. Tapi ketahuan harganya berapa, utang kita jadi berapa, kan gitu. Oke, yang ketiga tuh solusinya. Yang keempat solusinya adalah kalau ternyata di tempat itu tidak ada harganya, yang tersedia hanya menunya,
maka carilah rumah makan yang memiliki reputasi bagus. Misal, mohon maaf, bukan mempromosikan. Misalnya rumah makan sederhana misalnya. Kita tahu nama rumah makannya sederhana, tapi harganya tidak sederhana. Paham nggak Bapak Ibu? Sudah menjadi pengetahuan kita bersama, dan tidak pernah ada catatan dalam berita-berita bahwa rumah makan ini mengeksploitasi para pembelinya. Paham ya? Nah, terhadap case-case yang seperti ini dimaksudkan, diperkenankan. Kenapa? Karena kita sudah mencari yang terbaik sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Nah, tapi kalau kita misalnya tidak ada usaha yang 4 tadi, main makan di satu tempat yang kita sendiri asing di dalamnya, kita keluar kota atau keluar negeri, makan di satu tempat yang nggak ada daftar harganya, main sikat aja transaksinya, setelah makan baru kita tanya berapa harganya, maka siap-siap itu tidak tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena transaksinya mengandung unsur gharar, ketidakpastian dalam hal jual beli. Lalu para ulama mendetailkan lagi bagian mananya yang mengandung ketidakpastian yang menjadi haram suatu transaksi jual belinya. Kata para ulama ada 4 titik crucial issue kalau bahasa kerennya. Kalau kita ingin melakukan sebuah transaksi, maka pastikan 4 hal di depan. Yang pertama, pastikan dari sisi kualitas objek transaksinya. Mau beli motor, jelaskan motornya, spesifikasinya seperti apa. Mau beli barang handphone, jelaskan handphonenya spesifikasinya seperti apa. Mau bikin furniture, jelaskan spesifikasi furniturnya seperti apa. Mau beli baju yang dijahit atau yang sudah ada, jelaskan. Wah, mati. Jelaskan spesifikasinya. Oke. Jadi yang pertama, pastikan spesifikasinya. Kalau kita ingin melakukan transaksi jual beli, pastikan nomor 1 adalah itu. Yang kedua apa? Pastikan kuantitasnya. Berapa banyak objek transaksi yang akan kita perjualbelikan. Kalau kita beli pohon yang ada buahnya, tapi yang menjadi objek utama pembelian adalah pohonnya, boleh apa tidak? Saya mau beli pohon dari Pak Anton, pohon mangga, yang kebetulan pohon mangganya ada buah-buahnya, baik yang udah matang ataupun masih yang pentil-pentil. Boleh apa tidak? Boleh, karena yang kita bidik, yang kita jadikan sebagai objek utama adalah pohonnya, pohon mangganya. Tapi kalau dibalik, yang kita beli adalah buahnya, sementara pada saat transaksi kita nggak tahu berapa banyak jumlah mangganya, kita cuma bilang bahwa Pak, saya mau beli mangga yang ada di pohon Bapak, nanti saat panen saya akan ambil. Deal harganya sekarang, haram. Kenapa? Karena jumlah mangganya tidak diketahui, baik oleh si pemilik pohon mangga maupun oleh si pembeli. Clear ya Bapak Ibu ya? Yang kemudian di masyarakat kita kenal dengan transaksi ijon. Oke. Bapak Ibu, di sini ada tempat pemancingan. Menjelang buka puasa pada tawaf, yang ibu-ibu mungkin tawafnya di mall, gitu kan? Yang laki-laki biasanya di tempat pemancingan. Hati-hati. Tempat pemancingan ada 2 geng. Ada yang jam-jaman, ada yang kilo-kiloan. Kalau yang kilo-kiloan jelas dapat ikan, emas jenisnya, ditimbang, ketahuan harga per kilonya adalah sekian, halal. Tapi ketika yang jam-jaman, hati-hati, bisa mengandung unsur gharar. Di mana letaknya? Karena judulnya adalah jam-jaman. Artinya apa? Yang diperjualbelikan adalah suasananya, tempatnya, selama 1 jam misalnya begitu, sekian puluh ribu. Sehingga kalau mancing dapat ikan, nggak boleh diambil ikannya. Paham ya Bapak Ibu ya? Karena kalau kita ambil, pertanyaannya, orang misalnya saya yang tidak pandai memancing, dalam 1 jam saya dapat mungkin sedikit jumlah ikannya. Tapi di antara bapak-bapak yang jago, yang gape itu kalau bahasa Betawinya, mungkin akan banyak.
Padahal pas masuknya kita sama-sama mengeluarkan uang yang sama. Berarti ada unsur ketidakpastian dalam jual beli, goror. Sehingga cara nikungnya gimana? Cara hilah syar'iyahnya gimana? Cara solusi fikihnya gimana? Pada saat mancing, yang jam-jaman ini ya, dapat, ucapkan alhamdulillah. Berarti kita berhasil menjadi khalifah fil ard. Bisa menundukkan hewan-hewan yang ada di kolam. Buktinya mereka bisa kita pancing. Lalu ikan tersebut masukkan ke dalam ember. Oke. Setelah selesai waktu kita sudah habis, kita datengin pemilik kolamnya. Pak, ada ikan hasil pancingan saya selama sekian jam di tempat Bapak. Boleh saya minta apa enggak? Clear nggak Bapak Ibu? Kalau pemiliknya mengatakan boleh, halal. Jadi ada dua akad. Akad pertama sewa, suasananya, pemancingannya. Dan akad yang kedua minta. Minta ikan. Halal. Nah, itu adalah solusi fikihnya. Jadi terhadap hal-hal yang haram, Bapak Ibu, itu kan secara umum ada dua kualifikasi. Ada yang haram karena zatnya dan ada haram karena caranya. Kalau haram karena zatnya misalnya apa? Haram minum khamar. Nggak ada tuh cara tikungan, cari syar'inya nggak ada Bapak Ibu. Walaupun diminum dengan mengucapkan basmalah, khamar tersebut tetap haram. Makan babi haram, walaupun dibeli dengan cara murabahah. Makan babi tetap haram, walaupun disembelih dengan menggunakan Bismillahi Allahu Akbar, tetap haram. Kenapa? Karena yang haram adalah objeknya alias zatnya, nggak ada tikungannya. Yang ada solusi fikihnya, yang ada makharijul fikhiyahnya adalah yang haram caranya. Haram caranya itu apa? Tadi kayak misalnya goror. Kalau jual beli ada ketidakpastian, maka dia mengandung unsur haram, goror. Bagaimana caranya supaya tidak goror? Kita perjelas di depan empat hal. Tadi saya baru sampaikan, yang pertama adalah pastikan dari sisi kualitasnya. Yang kedua, pastikan dari sisi kuantitasnya. Yang ketiga, pastikan dari sisi harganya. Seperti kasus yang rumah makan tadi. Pada saat di awal, deal harganya berapa. Setelah kejadian, tidak boleh berubah di tengah jalan. Misal saya beli handphone, harga 12 juta, dicicil selama 12 bulan. Deal. Kemudian di tengah jalan saya minta penambahan jangka waktu, atau bahasa kerennya rescheduling. Dari yang harusnya selesai dalam jangka waktu 12 bulan, saya minta tambahan 3 bulan. Karena ada masalah keuangan. Kalau kita sepakat untuk menambah jangka waktu pengembaliannya menjadi 15 bulan, ada penambahan 3 bulan baru, maka penambahan bulan ini tidak boleh berpengaruh terhadap kenaikan harga. Harganya tetap harus 12 juta in total. Jadi mau 12 juta diselesaikan 12 bulan sesuai kesepakatan di awal, oke. Tapi kalau misalnya di reschedule dari 12 bulan menjadi 15 bulan, harganya tetap in total cicilannya adalah sejumlah 12 juta. Kalau terjadi perubahan, disitulah letak goror. Haram. Beda halnya kalau kita punya kontrakan atau kos-kosan. Kita bilang yang ngontrak, harganya selama setahun pertama 40 juta. Siap beh, saya sewa ya 40 juta. Kemudian menjelang jatuh tempo, yang nyewa datang ke kita, beh boleh nggak saya nambah lagi 1 tahun ke depan? Saya tanggung nih, udah terlanjur nyaman tinggal di sini. Kata kita boleh, tapi mohon maaf, sewa tahun depan harga naik. Enggak 40 juta lagi setahun, tapi 45 juta. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena dalam akad sewa menyewa, yang berpindah itu hanya manfaatnya, bukan kepemilikannya. Paham ya Bapak Ibu ya? Sehingga kepemilikan tetap ada di pemilik asal. Oke. Sementara kalau jual beli, kita jual beli walaupun secara cicilan dan sepakat selama 12 bulan, walaupun baru dibayar bulan pertama, kepemilikan barang ini sudah berpindah dari penjual kepada pembeli.
sehingga tidak layak untuk dilakukan repricing, dilakukan peninjauan ulang terhadap harga. Clear ya Bapak Ibu ya? Bedanya antara jual beli sama sewa menyewa. Kalau jual beli namanya milkut tam, kepemilikan sempurna. Kalau ijarah atau sewa menyewa atau upah mengupah namanya milkun naqis, kepemilikan yang tidak sempurna. Kenapa? Karena dalam jual beli yang beralih itu adalah apanya Bapak Ibu? Kepemilikan plus manfaatnya. Sementara kalau dalam sewa, kepemilikan tidak berubah, tidak berpindah, tidak beralih, yang beralih hanya manfaatnya saja. Makanya disebut juga milkun naqis, kepemilikan yang tidak sempurna. Oke. Loh, kok ini yang tampil? Materinya di mana? Yang ketiga tadi harga. Yang keempat apa? Pastikan dari sisi serah terima objek transaksinya. Jadi harus jelas Bapak Ibu, kapan barang akan diserahkan, kapan uang akan diterima. Harus clear and clean di depan. Jadi kalau kita beli satu barang dengan cara mengutang, harus jelas kapan dibayar. Jangan dibilang bahwa Pak nanti saya bayar pas ada uangnya. Ya kapan? Ya nanti pas ada uang. Haram. Pak nanti saya bayar pas rumah saya yang di sana udah laku ya Pak. Haram. Kenapa? Nggak jelas. Sehingga harus clear and clean. Kapan serah terima hak dan kewajiban. Jadi pastikan Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan, kalau kita deal untuk melakukan suatu transaksi, 4 unsur harus dipastikan sejak awal. Kuantitas, kualitas, harga, dan waktu serah terima objek transaksi. Oke. Berikutnya kita akan bahas mengenai peringatan Nabi, mengenai keutamaan-keutamaan sekaligus peringatan terkait dengan profesi pedagang. Kata Nabi, at-tajirus saduqul amin ma'an nabi. Pedagang-pedagang yang jujur dan terpercaya itu nanti akan bersama Nabi kumpulnya, dan bersama as-siddiqin, dan bersama pula dengan para syuhada, artinya di surga. Bahkan ketika satu saat Nabi ditanya, ayyul kasbi atyab, jenis pekerjaan apa yang paling baik di mata Allah dan Rasulnya? Qala, kata Rasulullah, amalur rajul biyadih, orang yang bekerja dengan tangannya sendiri, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mengandung unsur mabrur. Apa itu mabrur? Kebaikan. Apa itu kebaikan? Definisi implementasinya macam-macam. Pertama, kita bisa jual barang dengan harga yang tidak terlalu mahal, dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dari calon pembeli, dengan mempertimbangkan kemampuan pasar. Bahkan bisa jadi kalau pasar lagi sangat membutuhkan, kita bukan justru menaikkan harga, tapi malah menurunkan harga. Itu namanya mengandung kebaikan. Atau harga kita jual normal, tapi kita kasih tempo tidak tunai. Muajjal, jika ajalmu telah tiba, jika jatuh tempomu telah tiba. Bai muajjal, pakai alif bukan ain. Kalau ain muajjal itu harus tunai, yang kemudian kita kenal dengan istilah takjil. Takjil itu adalah buka puasa harus dipercepat. Jadi jangan nungguin muazin. Kenapa? Karena muazin buka duluan, baru dia azan, kan gitu, curang kan? Nah, jangan kita udah nungguin kapan ya, nggak tahu ya muazinnya lagi makan dulu, ya kan? Padahal udah lewat waktunya. Nah, kalau takjil itu harus segera dibuka, segera dibatalkan. Muajjal pakai ain. Tapi kalau kalau muajjal, maka dia tempo jual beli muajjal, kata Nabi, mengandung keberkahan. Kenapa? Karena sekaligus membantu orang lain yang membutuhkan satu barang tapi belum memiliki cash. Jadi dia mengandung kebaikan. Maknanya apa lagi implementasinya? Baik mabrur itu adalah memudahkan orang transaksi. Caranya apa? Online. Mungkin orang sulit keluar ke pasar karena hujan deras, kayak beberapa waktu yang lalu.
Kita sediakan fasilitas jual beli secara online. Pembayaran bukan hanya cash, tapi melalui QRIS atau transfer atau apapun. Itu adalah kemudahan. Jadi itu mengandung unsur mabrur. Nah, makanya kata Nabi, setiap jual beli yang mengandung unsur mabrur itu akan mengandung keberdahan dan termasuk pekerjaan yang paling baik. Tapi di sisi lain, Nabi juga mengingatkan, ya ma'syarat tujjar, inna syaitana wal isma yahduranil baik. Fashubu bai'akum bis sadaqah. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa itu beriringan hadir dalam suatu transaksi jual beli. Kenapa? Karena kita akan kemungkinan besar banyak bercakap, banyak berjanji, tapi isinya bohong. Sumpah Pak, ini saya beli harganya sekian, padahal nggak sekian. Udah pakai sumpah palsu, sudah berbohong. Nah, sehingga kata Nabi, fasyubu bai'akum bis sadaqah. Maka iringinlah jual belimu itu. Kalau kita jadi pedagang, iringinlah setelah transaksi jual beli itu atau pada saat kita menjadi pedagang dengan banyak-banyak sedekah. Nah, ini ada korelasinya dengan salah satu wasiat Nabi ketika Nabi mengatakan 3 hal. Kata Nabi kepada beberapa sahabat, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Pesan Nabi yang pertama. Yang kedua, wa'at bi'isai'atal hasanata tamhuha. Dan susulilah perbuatan buruk kita di masa lalu dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik ini akan menghapus perbuatan dosa kita di masa lalu. Tapi jangan disengaja, jangan didesain. Oke? Kata Nabi gitu, wa'at bi'isai'atal hasanata tamhuha. Yang ketiga apa? Pesan Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berinteraksilah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Berikan kemudahan. Oke. Kemudian Nabi memperingatkan juga di hadis yang lain, innat tujjar yub'atsuna yaumal qiyamah fujjaran. Sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang yang fajir, yang jahat. Illa manittaqallah wa barra wa sadaqah. Kecuali orang-orang atau pedagang-pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Jadi ada keutamaannya, tapi seiring dengan itu Nabi mengingatkan kepada kita, hati-hati. Makanya Nabi mengatakan apa? Dalam satu hadis kita kenal, sebaik-baiknya tanah di muka bumi ini adalah masjid. Pernah dengar? Seburuk-buruknya tanah di dunia ini adalah pasar. Sehingga Nabi di awal masa hijrah dari Mekah ke Madinah, di awal berdirinya negara Madinah, itu tidak menjauhkan pasar dari masjid. Supaya apa? Ketika kita terhasut untuk melakukan keburukan, ingat, oh ada orang yang ngaji di masjid. Oh ada azan. Sehingga kita membatalkan diri walaupun sudah berniat buruk. Itu indahnya. Kalau kita berniat baik, nggak kejadian, dapat pahala. Tapi kalau kita berniat buruk, tapi nggak kejadian, nggak dicatat dosanya. Bagaimana tidak kasih sayangnya Allah kepada kita. Sedemikian hebatnya. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini mulai agak lebih detail, 6 menit. Kita bicara mengenai rukun dan syarat jual beli. Saya nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Yang penting apa? Bisa langsung dipraktekkan. Yang namanya akad jual beli itu berarti antara dua pihak. Pihak siapa? Yang pertama penjual, yang kedua adalah pembeli. Di mana dari transaksi jual beli ini akan mengakibatkan konsekuensi, akan menimbulkan konsekuensi. Apa itu konsekuensinya? Berpindahnya barang dari penjual kepada pembeli dan berpindahnya uang dari pembeli kepada penjual. Itu konsekuensinya. Sehingga nggak boleh Bapak Ibu, saya jual Pak, barang ini 10 juta, lagi butuh uang Pak. Tapi saya janji Pak, nanti 3 bulan yang akan datang saya beli balik Pak, dengan harga lebih tinggi, misalnya sekian juta. Haram. Nggak kejadian substansi dari jual belinya. Clear nggak Bapak Ibu?
Bahwa misalnya kita jual hari ini karena memang lagi butuh likuiditas, butuh uang, silahkan. Harganya 10 juta Pak, oke. Tunai ya Pak, bayarnya oke. Pak, boleh nggak nanti 3 bulan yang akan datang saya beli kembali? Oh boleh, tapi harganya nanti ya Pak, pada saat saya mau beli sesuai harga pasar. Boleh. Yang tidak boleh adalah saya jual hari ini 10 juta dan 3 bulan yang akan datang saya akan beli kembali dengan harga 12 juta. Kenapa? Karena mengakibatkan tidak mutlaknya berpindah kepemilikan ini barang. Clear ya Bapak Ibu ya? Nah, makanya para ulama memberikan definisinya yang cukup detail. Ada para pihak, penjual dan pembeli yang mengakibatkan intikal, berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan. Yaitu apa? Barang dan uang. Dari sini, dari sini kita bisa melihat ada 4 unsur utama dalam jual beli. Atau dalam bahasa fikihnya ada rukun. Jual beli itu terdiri dari 4. Yang pertama apa? Yang pertama para pelaku. Nah, para pihak. Al-aqidan. Para pihak yang berakad, 2 pihak. Apa syaratnya? Nah, ini ada relevansinya dengan reseller. Relevansinya dengan dropshipper, relevansinya dengan Bapak Ibu mungkin ada yang melihat teman-temannya jualan tapi nggak punya modal. Caranya adalah dia fotoin barang-barang orang yang dia temuin di toko-toko atau dia crop dari website orang, padahal barang itu belum dia miliki, lalu dia tawarkan ke WhatsApp grup kita. Ini kurma harganya sekian. Ini baju gamis harganya sekian, ini peci harganya sekian, ini mau kena mau kagak harganya sekian. Nah, padahal itu barang belum kita miliki. Kita lihat di sini. Syarat dari penjual dan pembeli. Rukun ada syaratnya. Rukun pertama penjual dan pembeli. Apa syarat masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli? Yang pertama dia boleh berupa orang, boleh berupa institusi atau yang dipersamakan dengan itu. Yang dipersamakan dengan itu misalnya apa? Bapak Ibu pernah melakukan pembukaan rekening secara online? Itu namanya dipersamakan dengan itu. Kenapa itu boleh? Karena itu by design. Yang hampir bisa dipastikan tidak terjadi penyimpangan. Atau Bapak Ibu pernah beli sesuatu di mall atau di bandara, beli minuman, tapi pedagangnya itu mesin. Nah, asalkan kita masukin uang, kan gitu ya? Nominal sekian akan keluar barang tertentu. Itu boleh. Kenapa? Tadi karena sudah didesain oleh manusia dan diterima secara adat. Nah, jadi baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Syarat pertama. Yang kedua, apa syaratnya? Wajib cakap hukum alias ahliyah sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan. So, kalau misalnya kita nyuruh anak kita untuk beli gula pasir, beli sembako yang lain, tapi belum mukallaf, belum mumayyiz, berarti tidak terpenuhi syarat para pihaknya. Karena anak kecil tersebut belum cakap hukum. Nah, ini menjadi kebiasaan. Hukum asalnya tidak sah jual belinya. Kalau tidak sah jual belinya, kembalikan uangnya. Keuntungannya tidak boleh diambil. Itu konsekuensi berikutnya. Karena sudah menjadi kebiasaan, lalu para ulama kemudian hari memperkenankan dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya si pedagang mesti menjelaskan, menginformasikan berapa harga pokok barang yang dia jual kepada si anak kecil tersebut, berapa keuntungan yang dia minta dari transaksi dengan anak kecil tersebut. Itulah asal muasal lahirnya istilah murabahah, yang kemudian dipakai oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Jadi secara fikih itu lahirnya dari sejarah begitu, tarikh tasrinya tuh. Nah, harus menegaskan berapa harga pokoknya dan berapa marginnya kepada calon pembeli sehingga tidak ada unsur eksploitasi atau minimize risikonya. Yang berikutnya apa? Nah ini yang tadi saya bilang terkait dengan reseller, terkait dengan hal lain. Yaitu
para pihak harus memiliki kewenangan alias bahasa Arabnya wilayah. Kewenangan dalam kitab fikih muamalat ada dua. Yang pertama namanya wilayatul asliyah dan yang kedua namanya wilayatun niyabiyah. Apa itu wilayatul asliyah? Kita penjual menjual satu barang karena barang ini adalah milik kita sendiri. Itu namanya kita memiliki kewenangan asliyah. Karena kita menjual barang punya kita sendiri. Makanya kewenangannya asliyah, asli pakai shod. Tapi ada juga orang yang menjual barang, dia bukan pemilik barang, tapi hanya mendapatkan kuasa dari pemilik barang. Itu namanya wilayatun niyabiyah. Dia menjual barang karena dia memiliki kuasa dari pemilik barang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita terlibat dalam transaksi jual beli, pastikan kita memiliki kewenangan salah satu di antara dua tadi. Kita jual barang karena apa? Karena kita memang pemiliknya atau karena kita telah mendapatkan kuasa dari si pemilik barang, kayak calo gitu. Itu boleh. Samsaro, simsar itu boleh. Asalkan apa? Tadi mendapatkan wakalah, mendapatkan kuasa. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kita, kalau kita berkreasi menjadi pedagang, tapi tadi caranya nggak punya modal, ingin efektif dan efisien, caranya adalah kita foto barang orang lain, kemudian kita cemplungkan hasil foto tersebut ke WhatsApp group dan kita bilang bahwa ini adalah barangku, harganya sekian. Pertanyaan saya, kalau kita melakukan transaksinya demikian, apakah kita adalah pemilik wilayatul asliyah? Bukan. Kalau bukan, apakah berarti kita pemilik wilayatun niyabiyah? Mendapatkan kuasa dari pemilik barang untuk menjualkan barangnya? Bukan. Sehingga tidak terpenuhi syarat sebagai pelakunya. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, padahal Nabi mengatakan la tabi ma laisa indak. Jangan engkau jual sesuatu yang belum engkau miliki. Sehingga nanti implikasinya apa? Kalau kita transaksi dengan cara demikian, keuntungannya adalah keuntungan haram. Berarti kita makan harta batil. Pendapatan kita haram. Datang ke masjid minta doa, tapi pakaian yang kita pakai, tenaga yang kita gunakan dari hasil makanan, tapi makanannya, pakaiannya berasal dari cara yang haram. Kira-kira diterima atau tidak? Kita evaluasi. Kita bermuhasabah. Itu rukun yang pertama. Boleh saya izin 2 menit lagi Pak Anton? Siap. Saya lewatkan contohnya. Yang kedua, rukun jual beli itu setelah para pihaknya kita clear, mengenai apa? Objek transaksinya. Barangnya nih. Kayak apa? Pertama, barangnya itu harus berbentuk barang atau hak dan milik penjual secara penuh. Pak, saya jual Pak tanah 100 meter yang ada di kompleks Bukit Cimanggu City. Murah Pak, saya jual harganya 2,5 juta per meter. Loh, murah banget Pak. Iya, emang milik Bapak? Bukan. Nggak jadi transaksi jual belinya. Kenapa? Karena bukan pemilik. Sama halnya dengan kalau kita kumpulin anak-anak. Nah, itu ada tanah di pinggir jalan raya Sudirman Jakarta 100 meter. Tolong nanti kalau ayah wafat jangan dijadikan sebagai objek waris. Anak-anaknya heboh. Pak, yang bener Pak, nggak dijadikan objek waris. Itu 100 meter loh Pak. Adanya di pinggir jalan Sudirman Jakarta. Debunya aja 500.000 Pak gitu. Kok ini nggak boleh dijadikan objek waris? Emang kenapa Pak? Kata bapaknya, itu bukan milik Papa. Jadi ketentuan kita mau melakukan akad wakaf, mau melakukan akad hibah, mau melakukan akad waris, mau melakukan akad jual beli, itu sama dari sisi kepemilikannya harus dipastikan bahwa milkut tam, kepemilikan sempurna. Bahkan, mohon maaf saya agak menyimpang dikit, kita ini kan calon-calon pewaris ya Bapak Ibu ya. Maka harus dipastikan pada saat nanti kita wafat, harta yang akan dijadikan sebagai objek waris itu adalah harta murni yang 100% menjadi milik kita. Jadi pada saat
akan dihitung objek waris milik kita, itu harus dibersihkan dulu dari apa? Pertama, biaya-biaya jenazah, pengurusan jenazah. Biaya jenazah itu diambil dari harta si mayit, yaitu kita. Bukan diambil dari saweran para keluarga kita, ahli waris kita. Bukan, diambil dari mana? Harta waris kita. Kecuali ada yang bersedia untuk nanggung di antara para keluarga, terserah. Supaya apa? Tidak terjadi keributan. Yang kedua, selesaikan utang-utangnya. Makanya ketika ada yang meninggal, kan biasa tuh perwakilan dari keluarga besar. Jika masih ada hak-hak adami, utang piutang dengan si mayit, kan gitu kan, maka datang selesaikanlah bersama, datang ke kami untuk diselesaikan, kan gitu. Supaya ininya selesai. Yang ketiga apa? Termasuk utang kalau dia punya kewajiban bayar zakat. Belum ditunaikan. Keluarga mesti membayarkan zakatnya. Sehingga harus jelas kitanya. Yang keempat apa? Wasiat. Adakah wasiat dari kita yang harus ditunaikan oleh keluarga? Selama wasiatnya itu sesuai koridor syariah. Tidak diberikan kepada ahli waris. Karena wasiat itu hanya khusus untuk orang di luar ahli waris. Setelah ditunaikan itu baru dia net tuh Pak, yang akan bisa dijadikan sebagai objek waris. Termasuk juga kalau ternyata harta kita itu adalah modal usaha, yang berarti saweran dengan partner bisnisnya, harus dikelirkan dulu. Termasuk juga rumah si mayit, misalnya saya wafat, saya meninggalkan rumah, itu rumah milik siapa? Milik saya atau milik istri? Clear ya Bapak Ibu ya? Atau milik bersama? Harus jelas. Karena milkut tam, kepemilikan sempurna. Yang kedua, syarat objek transaksinya apa? Harus berupa barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah, alias mutakawam. Sehingga kalau transaksi jual beli barang-barang haram nggak sah. Karena dia dianggap dalam pandangan Islam tidak mutakawam, tidak memiliki nilai, tidak mengandung kemaslahatan. Walaupun itu babi milik kita, walaupun khamar itu milik kita, tapi kalau dijual belikan tidak sah. Kenapa? Dia tidak mutakawam. Mutakawam itu juga diartikan apa? Harus memiliki manfaat. Kalau kita jual beli barang yang tidak memiliki manfaat, jatuhnya juga haram. Contohnya apa? Bapak Ibu pernah masuk ke toko yang di situ ada toko barang pecah belah. Kemudian ada stiker yang tulisannya adalah memecahkan berarti membeli. Haram. Kenapa? Ada nggak manfaatnya kalau barang udah pecah? Kan dia bilang memecahkan berarti membeli. Pertanyaan saya, ketika dia beli barang yang udah pecah, ada manfaatnya apa tidak? Tidak ada. Loh Pak, jadi gimana Pak? Memecahkan harus ganti rugi. Selesai. Jadi harus ada solusinya. Jangan salah akad. Itulah kenapa perlunya kita tahu akad. Yang berikutnya, barang itu, objek itu harus wujud atau bisa diwujudkan sesuai dengan perjanjian dan dapat diserah terimakan. Nggak bisa seperti cerita-cerita Arab jahiliyah, lagi kumpul di padang pasir, lalu kelihatan burung elang lagi terbang. Salah seorangnya bilang itu, tuh burung saya, mumpung belum saya tangkap, saya jual harganya murah. Belum saya tangkap, mumpung belum saya tangkap, harganya murah. Kalau saya udah tangkap, harganya mahal. Ente mau beli sekarang apa kagak? Gitu. Itu Arab jahiliyah sampai begitu Pak. Itu masuk dalam kategori goror. Kenapa? Tidak jelas serah terimanya kapan. Karena kebiasaan Arab jahiliyah itu adalah diantaranya barang siapa yang melihat hewan liar terlebih dahulu, maka dia berhak mengklaim bahwa dia sebagai pemiliknya. Dengan demikian dia berhak untuk menjualnya. Cara orang Arab jahiliyah lagi zaman dulu nih, dalam hadis disebutin begini. Kalau jual tanah, yang dia lakukan adalah, ini tanah saya jual 100 dinar. Berapa ukurannya? Ukurannya adalah sejauh lemparan batu saya. Dari tempat saya berdiri, itu sejauh lemparan saya, itulah harganya 100 dinar. Gak jelas. Haram kata Nabi. Yang ketiga, ada lagi bentuknya apa? Orang jualnya dengan cara mulamasah. Apa itu? Jual kain, kainnya dihamparkan,
Lalu calon pembelinya nggak boleh ngelihat, harus balik badan. Jadi dia hanya mengandalkan indera perasanya. Dia pegang-pegang, pokoknya kata si pedagang harganya 2 dinar. Barangnya kayak apa? Pokoknya Anda balik badan, nggak boleh lihat, harus cuma dengan perasa, mula masa, dengan disentuh. Itu kata Nabi, haram juga. Itulah kemudian atas dasar tadi, transaksi-transaksi tadi, termasuk juga ada onta yang sedang hamil, sedang bunting. Yang dijual itu bukan induknya, tapi calon bayinya. Kata pedagangnya, nih mumpung belum lahir, saya jual murah. Apalagi biangnya emak dan bapaknya jagoan, karena dulu dilombakan. Ini calon jagoan, mumpung belum lahir nih, saya jual murah. Kalau udah lahir, mahal. Haram juga. Kenapa? Karena mengandung unsur ketidakpastian, walaupun udah di USG. Nah, itu antara lain kenapa yang tadi disebut dengan haram. Jadi harus bisa diserah terimakan pada waktu yang telah disepakati. Oke. Nah, sehingga Bapak Ibu salah satunya ini lagi happening di transaksi online, mystery box. Ini kalau Gen Z pasti tahu nih, yang sering melakukan transaksi online, itu ada merchant-merchant tertentu yang punya fitur mystery box. Dia jual satu barang, tapi barangnya nggak jelas. Yang jelas cuman harganya. Jadi main untung-untungan. Kalau ternyata isinya emas 1 gram dengan harga 50.000, sangat beruntung, ya kan? Tapi kalau ternyata isinya cuma 1 lembar kertas dengan harga 50.000, akan buntung, kan gitu. Itu mystery box, haram. Karena nggak jelas dari 3 unsur yang lain. Oke, saya agak percepat. Ketiga, harus jelas harganya. Mau kita jualnya secara cicilan, oke. Mau jualnya secara cash juga oke. Mau harga jualnya adalah seperti kita datang ke supermarket atau ke minimarket. Ada tawar menawar nggak Bapak Ibu? Ada tawar menawar nggak? Ada. Loh, kok ada Pak? Ada di etalase tertentu satu barang, tercantum harganya. Di mana tawar menawarnya? Kita datang, kita lihat barangnya, oh kita berminat, pas lihat harganya nggak berminat, nggak jadi transaksinya. Itu tawar menawar. Oke, ada kebebasan untuk melakukan transaksi. Jadi tawar menawar itu bukan hanya naik turunnya harga, tapi kebebasan para pihak untuk melakukan transaksi. Kalau kita suka kita ambil, kalau kita nggak suka kita beralih ke yang lain, kan gitu. Satu. Yang kedua, pada saat kita datang ke kasir bawa barang kita, apakah berucap kita sigot, ijab kabul? Saya suka barang ini dengan harga sekian. Lalu kasir menjawab, saya terima dengan harga sekian. Apakah begitu? Tidak. Tapi yang kita lakukan apa? Datang, ambil barang, kita serahkan kepada kasir. Lalu kasir meresponnya justru tidak terkait dengan objek kita yang kita beli. Kenapa? Karena dia akan bertanya, perlu beli pulsa Pak? Gitu kan? Nah, tapi menurut para ulama itu boleh, halal. Namanya jual beli mu'athah, dengan isyarat bahwa ketika kita ngambil dari etalase, menyerahkan barang tersebut, kita sudah rela untuk membeli barang ini dengan spesifikasi tertentu dengan harga sekian. Si kasir juga ngerti bahwa orang ini mau beli barang ini dengan harga tertera, maka terjadilah ijab kabul. Nah, jadi yang namanya sigot ini terkait dengan yang keempat Bapak Ibu, ini kan ketiga ya. Yang keempat adalah terkait dengan rukun yang keempat jual beli adalah sigot. Sigot itu bisa dilakukan secara lisan, dan itu yang kebanyakan terjadi pada masa Rasul, karena kebanyakan pada masa dahulu itu kan ummi, tidak bisa menulis. Oke, maka kebanyakan secara lisan. Sehingga sigot itu bisa diungkapkan dengan lisan, bisa diungkapkan dengan tulisan, dan bisa diungkapkan dengan isyarat. Termasuk ketika misalnya masjid ini memberikan fasilitas pembayaran zakat secara online. Nah, bisa dimungkinkan. Bisa dimungkinkan. Caranya gimana? Bikin satu media, oke, diminta datanya siapa yang akan berzakat,
ungkapkan datanya, berapa banyak jiwa yang akan dibayarkan zakatnya, berapa rupiah per jiwanya. Setelah itu klik OK. Next slide-nya itu kan harusnya ada halaman pembayaran. Tapi sebelum masuk ke halaman pembayaran, kita top up kenapa? Nawaitu an ukhrija zakata malin lillahi ta'ala. Kalau kita ingin keluar zakat mal. Yang pop up itu tidak akan pernah bisa hilang sebelum kita klik OK. Ketika klik OK, itu artinya apa? Ijab dan qabul. Baru kita beralih ke mekanisme pembayaran. Kalau Bapak Ibu tidak percaya prakteknya seperti apa, buka websitenya Basnas. Melakukan hal yang sama. Buka satu lembaga e-commerce yang kebetulan saya pernah menjadi syariah advisor-nya. Sebuah e-commerce, saya nggak sebutin namanya, tapi warnanya hijau. Nah, kalau bayar zakat, itu akan muncul pop-up itu dan tidak akan bisa hilang sebelum kita klik OK. Kalau kita nolak, tinggal back, bukan next. Itu adalah implementasi dari ijab qabul. Nah, demikian Bapak Ibu, mohon maaf sudah lewat kurang lebih 16 menit. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Boleh atau tidak Pak Anton? Saya persilakan. Kalau tidak, monggo. Saya serahkan ke DKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, apa yang dilakukan konsumen apabila barangnya sudah transaksi tapi barangnya tidak diberikan? Sekarang ini kan banyak marak apartemen tapi si penjual atau developer tidak bisa nyerahkan, lalu diserahkan ke PKPU, dipilotkan. Ujung-ujungnya konsumen nggak dapat apa-apa. Nah itu apa yang sebetulnya kalau secara syariat Islam bagaimana itu? Terima kasih. Oke Pak. Terhadap kasus jual beli pesanan jatuhnya, karena barangnya tidak bisa diserahkan saat transaksi, tapi harus dibangun dulu, modified dulu, kurang lebih begitu. Itu nama fikihnya adalah bai'us salam atau bai'ul istisna. Kalau salam itu artinya jual beli pesanan dengan pembayaran di depan 100%. Saya mau jahit baju, bajunya baru akan selesai 2 minggu yang akan datang, tapi pemilik usaha jahitannya minta bayar di depan 100%. Itu namanya bai'us salam, jual beli pesanan dengan pembayaran tunai, halal. Yang kedua namanya jual beli istisna, jual beli pesanan tapi pembayarannya boleh dilakukan secara cicilan. Bayar dulu DP 20% Pak, oke, nanti sisanya 80% setelah barang jadi dan dapat diserah terimakan. Itu namanya istisna. Nah, kalau ada transaksi yang orang mau bayar, penjualnya bilang bayar di depan 100%, pedagangnya pembelinya nggak sanggup bayar 100%, diminta 50%, nggak sanggup juga, diminta bayar 20%, nggak sanggup juga, diminta bayar 5% juga nggak sanggup juga. Itu namanya apa? Wassalam. Tidak terjadi transaksinya, ijab kabulnya tidak tercapai. Nah, sekarang bagaimana case-nya seperti yang Bapak sampaikan? Jual belinya pesanan. Pada saat jatuh tempo ternyata speknya tidak sesuai atau bahkan belum selesai. Secara fikih, hak sepenuhnya diserahkan kepada calon pembeli. Apakah dia menerima kondisi tersebut atau tidak? Kalau dia tidak menerima kondisi tersebut, maka penjual wajib menyerahkan seluruh uang yang dia terima dari calon pembeli tanpa dipotong sepeser pun. Karena kesalahan ada di penjual. Tapi sebaliknya, kalau pembeli redho terhadap kondisi demikian, maka dia tidak boleh menuntut adanya diskon. Jadi pilihannya adalah take it or leave it. Nah, kecuali pedagangnya bilang, Pak, karena Bapak udah berkenan memberikan toleransi, saya kasih harganya diskon deh sekian. Itu boleh. Tapi tidak boleh dipaksakan oleh si calon pembeli. Kurang lebih begitu Pak, secara fikih, secara umum ya Pak. Nah, kurang lebih gitu. Kalau pedagangnya nggak pernah nyerahkan karena memang nggak jadi-jadi, berarti penipuan Pak. Penipuan ya. Penipuan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz.
Singkat saja, kalau proses jual beli secara online secara COD bagaimana hukumnya, Ustaz? Mohon maaf Pak, suaranya nggak begitu terdengar di sini. Jual beli online secara cash on delivery itu COD. COD. Ya. COD. Ya. Oke. Kalau COD awal-awal dulu kalau membuka tidak diperkenankan, gitu kan? Sehingga tidak ada hak khiyar. Itu mudorotnya besar. Kalau COD tanpa dibuka, tidak ada hak untuk membuka, gitu ya, maka dia mengandung mudorot besar. Padahal dalam Islam jual beli itu harus ada hak khiyar. Hak khiyar itu, misal yang pertama namanya khiyar majlis. Saat transaksi ada kebebasan pilihan bagi si pembeli. Setelah melihat barang itu di depan, dia cocok apa tidak, dia ingin beli atau tidak. Itu namanya khiyar majlis. Yang kedua namanya khiyar aib. Dia udah terima nih barang di depan, saat dibawa ke rumah ternyata bermasalah, maka dia punya hak untuk mengembalikan barang tersebut. Itu namanya khiyar aib karena ada cacatnya. Atau yang ketiga namanya khiyar syarat. Apa tuh khiyar syarat? Mirip-mirip kayak garansi. Beli Pak dari saya, Bapak punya hak untuk menentukan pilihan 3 kali 24 jam. Kalau Bapak cocok, lanjut transaksi. Kalau tidak cocok, Bapak kembalikan, kami akan belikan uang 100%. Itu namanya hak khiyar syarat. Oke. Nah sekarang dengan cash COD, cash on delivery, baru akan dibayar dan harus dibayar pada saat barang sudah diterima. Tapi masalahnya barang tersebut masih terbungkus. Kan kita nggak boleh jual beli kucing dalam karung, kan gitu. Nah, sehingga kalau COD-nya tidak memperkenankan dan tidak ada pilihan bagi si pembeli untuk melihatnya dulu baru dia bayar, karena harus membayar. Kalau dibuka dalam kondisi apapun dia harus bayar, kan gitu ya case-nya, maka dia tidak sesuai dengan prinsip syariah. Karena banyak mengandung unsur mudorotnya. Sehingga sistem COD sekarang ada yang kedua Pak. COD setelah dibuka. Itu halal. Karena ada pilihan bagi kita apakah akan meneruskan atau tidak. Kurang lebih begitu Pak. Kalau COD yang saya ngerti itu yang kedua itu kan ada biayanya lagi gitu ya Ustadz. Kalau yang COD yang tidak bisa dibuka itu biasa normal gitu biayanya. Tapi kalau ada yang COD di situ pilihannya dengan dibuka itu biasanya ada pilihan biayanya. Apakah itu diperbolehkan juga? Oke. Kalau terkait masalah biayanya menjadi lebih mahal dengan dibuka, lebih murah kalau tidak dibuka, itu hanya strategi marketing saja. Sekaligus sebenarnya adalah untuk memitigasi risiko bagi si bagi si penjual. Udah dibuka, ternyata nggak jadi beli walaupun barangnya sama, gitu. Karena merasa bahwa, setelah saya lihat nggak sama nih dengan foto, kan gitu. Kalau foto kelihatannya bagus, namanya juga foto, ya kan? Nah, walaupun sebenarnya barangnya sama, tapi dia tidak ini. Karena barang udah dibuka, berarti kan sudah ada seal yang sudah terbuka. Oke, ada risiko, dia nggak bisa lagi jual dengan harga normal karena akan dianggap oleh calon pembeli berikutnya ini barang bekas, kan gitu. Sehingga dia naikkan itu dengan mengantisipasi risiko. Boleh saja, gitu. Boleh saja. Cuman bagi kita nih, karena tadi ya syarat penjual dan pembeli harus ahliyah, cakap hukum. Oke, kalau yang lalu saya salah sebut tuh, mukallaf. Maksudnya adalah ahliyah, cakap hukum. Artinya apa? Oh, kalau kita milih COD, ada 2 pilihan dan masing-masing ada resikonya. Harga lebih murah tapi kita bisa ketipu isi barangnya, atau harga menjadi lebih mahal karena kita harus membukanya juga. Kalau kita tidak siap dengan mekanisme pembayaran COD, pilihlah pembayaran yang lain supaya kita tidak terjerembab pada hal yang tidak kita inginkan. Kurang lebih gitu Pak. Oke, baik Bapak, karena waktunya sudah cukup siang, mohon izin kita tutup majelis kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan baca suratul Fatihah yang kita tujukan untuk khususnya kedua orang tua kita,
Kalau sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa-dosanya, Allah lipat gandakan amal kebaikannya, Allah luas lapangkan alam kuburnya, Allah perkenankan kita untuk bertemu kembali di surganya kelak. Dan kalau orang tua kita masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya dalam ketaatan kepada Allah, mengizinkan kita sebagai anaknya menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, mendapatkan ridhonya orang tua guna mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa untuk para guru-guru kita yang telah meninggal dunia, yang masih hidup. Kita mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahman rahimnya kepada para guru-guru kita, termasuk kepada saudara-saudara kita, kepada para jamaah, kepada tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah ringankan rasa sakitnya, Allah jadikan masa-masa sakitnya sebagai masa-masa penghapusan dosa. Dan kalau mereka sudah meninggal dunia, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya, Allah lipat gandakan amal kebaikannya. Dan bagi kita yang masih hidup, mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, diberikan rezeki yang halalan, tayyiban, mubarakan fih, diberikan keluarga yang semakin sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan kemudahan atas segala kesulitan, diijabah segala doa-doa kita di waktu-waktu yang Allah berikan menurut pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita berdoa mendapatkan nikmat yang paling utama, yaitu nikmat husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka an tashfiya mardana wa mardal muslimin shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa alfa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.